Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Ada mata kuliah diskusi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab. Baik, saya mulai saja. Bagaimana pesan, kesan, kendala, dan saran perbaikan untuk implementasi pembelajaran kelompok dalam kolaborasi mata kuliah ini? Baik, pada dasarnya implementasi pembuatan artikel secara kelompok saya yaitu terdiri dari Bu Vita, Bu Vera, Bu Eni, Bu Widi, dan Pak Julius, Bu Yeyen memberikan kesan positif pada saya sendiri, terutama dalam hal membangun kerjasama, komunikasi, dan ya tanggung jawab lah. Kegiatan kelompok ini mendorong kami di grup untuk berdiskusi, memunculkan ide, serta belajar menulis secara terstruktur. Menulis ini dikaitkan dengan data-data yang kita peroleh. Ini yang membutuhkan kepercayaan diri, kreativitas, serta setiap kelompok kami, saya dan kawan-kawan ini memiliki peran penting masing-masing, sehingga mampu menghasilkan artikel yang diharapkan. Terus tantangan yang mungkin atau kendala yang mungkin muncul pada tugas kelompok ini ya manajemen waktu yang lemah ya. Tidak semua kawan-kawan saya memiliki luang bersama. Kecenderungan ini yang membuat sering terjadi perselisihan, menimbulkan salah paham dan kesulitan, termasuk kami ini berbeda-beda suku, bangsa, jauh, antar pulau bahkan, sehingga menyatukan gaya bahasa untuk diskusi itu kadang-kadang merupakan hambatan ya. Tapi alhamdulillah semua kawan-kawan saya cukup baik untuk berkomunikasi. Saran saya ke depan, alangkah baiknya kalau di awal itu sudah ada langkah pembagian tugas-tugasnya, ini bagian ini dan segala macamnya, jadi sehingga bisa disatukan dalam satu bagian, jadi ada tugas pokok dan fungsi masing-masing. Itu yang kedua, bagaimana analisa komparatif struktur kurikulum pendidikan dasar antar negara di sekolah saya SD 9 Jamembangi secara khusus dan beberapa negara maju. Nanti dikaitkan dengan modul MPDR 5302 sebagai acuan. Baik, jawaban nomor 2. Pada dasarnya struktur kurikulum di Indonesia dan negara maju, kalau di Indonesia ini kurikulumnya itu ditetapkan pemerintah sebagai kurikulum yang bersifat nasional. Sekolah memerintahkan melalui kurikulum satuan pendidikan. Kalau tahun kemarin itu KOSP, tahun ini menjadi KSP, kurikulum satuan pendidikan. Pada dasarnya aspek-aspek struktur kurikulum itu adalah seperti lamanya pendidikan, bagaimana menetapkan kurikulum, apa saja mata pelajarannya, terus bagaimana fleksibilitasnya, dan lain-lain. Nah, secara garis besar, kalau tadi yang saya sampaikan, kurikulum di Indonesia itu ditetapkan oleh pemerintah. Kita di sekolah mengetawahkan lagi menjadi kurikulum satuan pendidikan. Kalau di Indonesia itu pendidikan dasarnya 6 tahun, SD tambah 3 tahun SMP menjadi 9 tahun. Kalau di luar negeri, di negara-negara maju, tergantung wilayahnya. Terus mata pelajaran pun juga berbeda dari negara Indonesia dan negara-negara maju. Negara maju itu lebih menekankan bagaimana penguasaan bahasa, keterampilan berpikir kritis. Nah, kalau di Indonesia lebih kepada baca tulis berhitung. Secara tidak langsung akan saya gambarkan perbandingannya. Kalau di Indonesia itu fokus kurikulumnya itu kan hafalan, teori, ujian yang muncul nilai-nilai dan segala macam. Kalau di sekolah kami pada dasarnya hampir sama. Hafalan ini biasanya dikaitkan dengan mata pelajaran tertentu seperti agama. Pada hafalan bacaan sholat,
Kalau karakter ini lebih ke 7 kebiasaan, anak Indonesia hebat. Kalau kreativitas ini lebih seperti pada prakarya anak-anak, dan nilai-nilai akhir evaluasi. Itu hanya tambahan yang terakhir ya. Kalau negara-negara maju seperti di Jepang, saya melihatnya pendidikan di negara maju atau di Jepang ini penekanannya pada disiplin, patuh. Sehingga hasil akhirnya siswa itu lebih kritis, mempunyai karakter maju, dan tentu kreatif. Ini ya hasil dari pendidikan Jepang, bahwasanya disiplin dan kepatuhan itu yang harus kita terapkan atau kita tiru di Indonesia. Metode pengajaran kalau pada umumnya di Indonesia ini teacher center, ceramah, ya sekedar itu saja. Kalau di sekolah kami ya menuju ke student center ya, meskipun tidak mutlak student center. Diskusi itu pasti, ceramah itu sifatnya hanya memberi petunjuk. Untuk di negara-negara maju, saya mengambil contoh di Jepang saja, sepertinya mereka itu guru-gurunya lebih memberikan ruang kepada anak-anak untuk mengekspresikan pemikiran mereka melalui karya seni, cerita, presentasi. Ini seperti itu. Waktu belajar, kalau di Indonesia secara umum panjang, banyak PR. Apalagi waktu belajarnya di pendidikan di madrasah atau pondok pesantren, itu dari subuh, habis itu sholat sampai dengan isya, sampai dengan malam ngasih hafalan dan seterusnya begitu. Nah, ini luar biasa sekali. Kalau di sekolah kami ya kalau panjang ya katakan normal sesuai dengan juknis pemerintah. Waktu jam mengajar, PR itu cenderung tidak ada, untuk fokus yang memang kualitas. Kalau di luar negeri, mereka itu singkat pembelajarannya, kualitasnya lebih baik. Nah, ini yang menjadi pembelajaran buat kita, bagaimana pendidikan di luar negeri itu singkat tapi kualitas pendidikannya luar biasa. Nah, ini untuk fasilitas, kalau di secara umum di Indonesia belum rata. Bahkan di sekolah kami itu sangat kurang sekali. Di luar negeri sudah modern, lengkap, dan merata. Nah, untuk standar guru di Indonesia secara aturan itu minimal adalah sarjana. Untuk di sekolah kami, alhamdulillah semua sarjana, terdiri dari 6 orang, 7 orang statusnya adalah pegawai pemerintah, 2 orang statusnya adalah guru honorer. Kalau di luar negeri itu kalau standar guru benar-benar memiliki kualifikasi dan seleksi hingga pelatihan yang sangat ketat. Barangkali ini juga bagian dari untuk bagaimana meningkatkan standar guru menjadi lebih baik. Untuk penilaian, kalau secara umum ada ujian nasional yang habis insya Allah akan ada lagi yang berbasis angka-angka nilai. Kalau di sekolah kami ya memang sama, ada fokusnya ya nilai harian, nilai ujian tengah semester, nilai karakter itu cenderung diabaikan. Bukan berarti diabaikan secara penuh. Guru ini kebanyakan belum memahami bagaimana menilai karakter siswa. Meskipun di rapot juga ada nilai karakter baik sekali, baik, cukup, kurang. Nah, untuk di luar negeri saya melihat penilaian itu holistik ya. Guru itu memberikan nilai tidak hanya pada hasil, tapi juga pada proses berpikir, pendekatan usaha siswa itu bagaimana, terus guru mendorong untuk bagaimana siswa bisa menganalisis atau berpikir kreatif sendiri. Keterlibatan orang tua yang ini, kalau di secara umum di Indonesia ini perlu harus ditingkatkan. Kalau di sekolah kami keterlibatan orang tuanya kalau masalah kerja bakti itu sangat kuat, tapi komunitas yang ada ini sifatnya pasif, karena pada dasarnya wilayah kami adalah wilayah perhutani, jadi sangat sulit untuk berkomunikasi sama orang tua. Untuk di luar negeri pasti sangat kuat sekali, komunitasnya aktif, tidak segan-segan orang tua diajak untuk berkolaborasi. Kaitan dengan modul MPDR
5302. Pada dasarnya kurikulum negara-negara maju seperti Jepang, Finlandia, Korea Selatan dapat menjadi sumber inspirasi untuk memperkuat kurikulum nasional. Negara-negara maju tersebut secara fakta mereka itu berhasil membentuk sistem pendidikan yang tidak hanya fokus pada penguasaan pengetahuan, tapi juga pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, kreatif. Nah, ini artinya apa? Pengambilan nilai-nilai positif dari kurikulum negara-negara maju harus kita ambil. Bukan berarti meniru secara utuh, melainkan bagaimana kita mengadaptasi strategi tersebut, kita aplikasikan, komparasikan. Dengan hal tersebut semoga mampu menciptakan pendidikan Indonesia yang lebih bermutu, berdaya saing global, dan tentunya berakar pada nilai-nilai kebangsaan Pancasila. Barangkali itu, mohon saran dan pendapat dari kawan-kawan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.